ku berlari dari jauh, engkau selidiki, engkau pahami. Saat aku duduk, saat ku berbaring, engkau tahu, engkau mengenalku, aku anakmu. Sebelum ku dikandung ibuku, kau telah mengenal diriku. Tiada ku mampu jalani hidupku, kau Tuhan mengerti lebih dulu. Walaupun banyak yang ku inginkan terjadi di dalam hidupku, namun kini aku mau tetap percaya kau Tuhan mengerti lebih dulu. Saat ku berjalan, saat ku berlari dari jauh, engkau selidiki, engkau pahami. Saat ku berbaring, engkau tahu, engkau mengenalku, aku anakmu. Sebelum ku dikandung ibuku, kau telah mengenal diriku. Tiada ku mampu jalani hidupku, kau Tuhan mengerti lebih dulu. Walaupun banyak yang ku inginkan terjadi di dalam hidupku, namun kini aku mau tetap percaya kau Tuhan mengerti lebih dulu. Kau telah mengenal diriku. Tiada ku mampu jalani hidupku, kau Tuhan mengerti lebih dulu. Walaupun banyak yang ku inginkan terjadi di dalam hidupku. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Bapak Ibu, para penabuh yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan memulaikan acara ibadah pemakaman
dengan tutup usia 92 tahun, 8 bulan, 19 hari, akan segera kita mulai dengan mengikuti susunan acara sebagai berikut. Pertama, doa buka akan dipimpin oleh Pendeta Leri Walangitan, Sarjana Teologia. Acara yang kedua, ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Ibu Vanda Rondorantung, Sarjana Ekonomi. Acara yang ketiga, pembacaan riwayat hidup dari Saudari Isti Rantung. Acara yang keempat, sambutan pemerintah yang akan disampaikan oleh Kepala Kelurahan Lok 2, Bapak Beni Ombi. Acara yang kelima, kidung penghiburan dari keluarga Rantung, keluarga Ratulangi, dan keluarga Ronda. Acara keenam, ungkapan kasih yang akan dipandu oleh Ibu Pendeta Desun Mosela Jamba, Sarjana Teologia. Acara yang ketujuh, ibadah pemakaman yang akan dipimpin oleh Pendeta Aceh Pusurompas, Magister Teologi. Dan acara yang kedelapan, ucapan terima kasih yang akan dikalimatkan oleh Bapak Deni Rondo SIK. Dan acara yang ke-9, penutupan peti jenazah. Acara yang ke-10, peletakan karangan bunga pertama dari keluarga, dari badan pekerja dan pemerintah. Acara yang ke-11, kidung penghiburan dari masyarakat lingkungan 2, Kelurahan Lok 2. Dan acara yang ke-12, peti jenazah diserahkan kepada pengusung Jembara. Dan acara yang terakhir, ibadah dilanjutkan di ladang pekuburan. Itulah susunan acara yang akan kita pakai pada saat ini. Kita datang pada acara yang pertama, doa buka yang akan dipimpin oleh Pendeta Bapak Leri Walangitan, Sarjana Teologia. Persilakan. Keluarga yang berduka cita, para pekaung yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memulaikan rangkaian ibadah pemakaman di siang hari ini. Kita buka dengan doa, kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami semua menyadari bahwa hidup kami adalah milik kepunyaan Tuhan Allah. Tuhan Allah yang memegang akan kehidupan kami. Tuhan Allah yang selalu ada dalam setiap keberadaan kehidupan kami. Kami bersama kehidupan keluarga besar Rantung Rondo, keluarga berduka cita, anak-anak, cucu-cucu, saudara bersaudara, ditinggalkan oleh sosok seorang papa, sosok seorang tete, sosok seorang saudara. Kami berkumpul ya Tuhan Yesus akan melaksanakan ibadah pemakaman. Berkati hamba-Mu, Engkau urapi hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu untuk menjadi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang sementara berduka cita. Bahkan ya Tuhan Allah, bagi pelayan khusus, pemerintah masyarakat hari ini di dalam nama Tuhan Allah. Haleluya. Amin. Acara selanjutnya, pembacaan riwayat hidup. Ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Ibu Vanda Rondorantung, Sarjana Ekonomi. Kami berikan kesempatan bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para pelayan duka. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan kematian menghampiri kehidupan pribadinya dan bahkan kehidupan keluarganya. Dan apa yang Bapak Ibu saksikan saat ini, apa yang kita tidak inginkan bersama,
terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Waktu Tuhan selalu yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami selaku orang percaya beriman bahwa Tuhan telah melakukan yang terbaik bagi kami saat ini. Karena biar bagaimanapun kami anak-anak di dalam hati kecil masih rindu, masih ingin untuk menjaga, merawat, bahkan memeluk sosok yang telah menghadiahkan dunia bagi kami saat ini. Kami belum melihat kebaikan itu sampai yang terbaik itu benar-benar terjadi di depan mata kami. Yang pasti iman dan pengharapan selalu ada dalam hati dan keluarga kami. Dan bahkan kekuatan Tuhan senantiasa menyertai kami. Buat Mama Amba sampai berjumpa di keabadian. Dan pada kesempatan ini saya atas nama keluarga menyampaikan selamat datang kepada semua pelayat duka. Yang pertama kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Genim Senlo II, Pendeta Alce Pesung Rompas, MTH yang akan menjadi kadin kita pada saat ini, Rakian Kalalo bersama keluarga, Pendeta Arcengelo bersama keluarga, Bapak Lurah Lo II, Bapak Penatua Beni Ompi bersama keluarga. Selamat datang juga kepada Sekcam, mohon maaf sepakai masker jadi sonak kantara. Dan yang terkasih selamat datang buat semua pelayat duka, keluarga berkeluarga, teman berteman yang sudah hadir saat ini memberikan penguatan kepada kami keluarga lewat doa-doa dan pujian yang sebentar akan dilayangkan memberkati kita semua. Shalom. Acara selanjutnya yaitu pembacaan riwayat hidup akan dibacakan oleh Saudari Isti Rantung. Pembacaan daftar riwayat hidup. Nama Bapak Luther Rantung, tanggal lahir 10 Oktober 1927, meninggal pada 29 Juni 2020 pada umur 92 tahun 8 bulan 19 hari. Almarhum dilahirkan di Lo pada tanggal 10 Oktober 1927 dari ayah Bapak Robert Rantung dan Ibu Sophia Ratulangi. Almarhum adalah anak ke-6 dari 8 bersaudara dari keluarga Rantung Ratulangi dengan kakak adik sebagai berikut. Anak yang pertama Bapak Hermanus Rantung, yang kedua Salmon Rantung, yang ketiga Bapak Agus Rantung, yang keempat Bapak Philip Rantung, yang kelima Ibu Garita Rantung, yang keenam Bapak Luther Rantung, yang ketujuh Julius Rantung, dan kedelapan Bapak Marinus Rantung. Almarhum menikah dengan Juliana Rondo atau biasa disapa Ibu Lamba, yang sudah meninggal pada tanggal 24 Februari 2011 dan membentuk keluarga Rantung Rondo. Keluarga Rantung Rondo memiliki 4 orang anak sebagai berikut. Anak yang pertama, Ibu Leli Rantung, menikah dengan Bapak Andries Bertus dengan anak Rizky Petrus. Yang kedua, Bapak Ieldi Rantung, menikah dengan Ibu Siti Mengadang dengan anak. Yang pertama, Bapak Bobi Rantung, menikah dengan Ibu Stephen Waas dengan 2 orang anak yaitu Christopher Rantung dan Selin Rantung. Anak yang kedua, Ibu Indri Rantung, menikah dengan Bapak Victor Hutapea, dikarunia dengan seorang anak yaitu Selena Hutapea.
dan anak yang ketiga saudari Nadine Rantum. Anak yang ketiga, Ibu Yeti Rantum, menikah dengan Bapak Dimer Mau dengan 3 orang anak, yaitu anak yang pertama, Bapak Yeri Mau menikah dengan Ibu Pinkan Langiten dengan 2 orang anak, yaitu Abel Mau dan Isabella Mau. Anak yang kedua, Bapak Luki Mau, menikah dengan Ibu Florencia Sanger dengan seorang anak, yaitu Diana Mau. Dan ketiga, Saudara Indra Mau. Anak yang keempat, Ibu Ana Rantum, menikah dengan Bapak Freke Kandoli dengan 3 orang anak, yaitu yang pertama, Viano Kandoli, yang kedua, Filan Kandoli, dan ketiga, Geren Kandoli. Almarhum memiliki cucu sebanyak 10 orang dan cece 6 orang. Demikian daftar riwayat hidup singkat dari Bapak almarhum Luther Rantum. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan pemerintah yang dalam hal ini akan dikalimatkan oleh Sekcam Bapak Sam Tulandi Esos MSI. Kami berikan kesempatan. Terima kasih atas kesempatan. Yang terkasih Badan Pekerja Majelis Jemaat Sion Lo 2, Ibu Ketua Pendeta Alce Pusung Rantum, Master Teologia Pusung Rompas, Master Teologia, Pendeta Levi Walangitan, Sarjana Teologia, Guru Agama Ibu Yulin Pakasi Talalo, Pendeta Iswin Lajamba, Sarjana Teknik, dan Pendeta Apel Aceh Ngelo. Serta yang kami sangat hormati Ibu Dewan Kabupaten Mitra, Ibu Vanda Rodo Rantum, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Juga teristimewa bagi keluarga yang berduka, keluarga besar Rantum Rodo, di mana Bapak Luther Rodo, Bapak Luther Rantum telah meninggalkan keluarga untuk selama-lamanya. Dalam Mazmur 27 ayat 10 mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Apa yang Tuhan buat baik adanya. Pergabungan yang saya hormati, Bapak Bupati James Mendak, Sarjana Hukum, bersama Pak Wakil Bupati Bapak Yesaya Georgi, termasuk juga pemerintah Kecamatan Ratahan, Bapak Camat, yaitu virus corona, dengan mematuhi protokol kesehatan dalam kegiatan suka maupun duka. Dan untuk santunan duka, sesuai dengan komitmen Bapak Bupati, melalui program sosial diberikan kepada masyarakat Minahasa Tenggara yang terkena musibah duka sebesar 7 juta rupiah. Tentunya melalui proses administrasi yang mungkin paling lama 3 hari kalau sudah
selesai prosesnya akan diserahkan kepada keluarga yang kena duka. Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir, tentunya juga satu program pemerintah yang kita harus bantu, dukung bersama, bahwa di belakang kita ini ada Sungai Palaus yang sudah dianggarkan dari Dinas PU akan dilaksanakan tanggul. Oleh karena itu, tolong dia akan bantu supaya proses pekerjaan dapat berjalan dengan baik dalam waktu dekat ini. Yaitu juga pelebaran-pelebaran jalan yang sudah diprogramkan, mungkin akan tahun ini. Kita jaga keamanan, ketertiban dan kebersamaan serta kerukunan di Kecamatan Ratahan, kita terhindar dari virus corona. Dengan harapan ke depan, semoga virus ini cepat berlalu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Kita akan pada acara selanjutnya, yaitu Kidung Perhiburan dari keluarga Rantung, keluarga Ratulangi, keluarga Rondo. Kami berikan kesempatan. Sarjana Teologi. Kami berikan kesempatan. Pelayat duka yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di waktu yang singkat ini, keluarga hendak meminta waktu kita sejenak. Izinkanlah mereka untuk yang terakhir kalinya saat ini hendak menyampaikan ungkapan kasih kepada Papa, Tete, saudara yang terkasih, Bapak Luther. Oleh anak-anak yang pada kesempatan ini boleh hadir di tempat ini, karena kita tahu bersama akibat pandemi virus corona ini, beberapa anak tidak ada bersama-sama dengan keluarga untuk terakhir kali melihat sosok Papa yang terkasih. Oleh karena itu, mengundang dengan penuh kasih anak-anak untuk menyampaikan ungkapan kasih. Semua anak-anak yang saat ini
pastikan sosok apa yang lebih sedikit untuk terakhir kalinya. Papa, hancurkan dalam hidupku. Terima kasih untuk setiap dari juangku dalam membesarkanku. Terima kasih untuk kasih sayang, nasihat dan didikanmu yang membuatku mampu untuk tegar menjalani hidup ini. Sungguh kami mengasihi Bapa, tetapi Tuhan lebih mengasihimu. Selamat jalan Bapa. Tuhan Yesus ungkapan kasih yang kedua dipersilakan kepada semua cucu Cece yang boleh hadir di saat ini. Semua cucu dan Cece yang boleh hadir di saat ini untuk memberikan rasa terima kasih yang kepada Cece. Ketika kami melihat Engkau saat ini terbujur kaku, hati kami menjerit, kami berteriak, karena kami dengan mulai merasakan Engkau, tetapi kami tidak dapat menolak kedaulatan Tuhan. Dan kami percaya, inilah rencana hidup Tuhan bagi kehidupan Cece. Dan dia berikan untuk setiap kasih sayang kamu bagi kami. Dan ungkapan kasih, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Begitu indah, begitu baik, ketika selama ini kita ada dalam kondisi, tetapi sudah maksimal kami percaya. Begitu indah ketika Tuhan Yesus telah terima kasih dari setiap kita semua. Dan saya terima kasih untuk setiap pengorbanan yang Engkau berikan bagi kami. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ungkapan kasih dari keluarga. Terima kasih dikembalikan kepada penutup acara. Acara berikut yaitu ibadah pemakaman yang saat ini akan dipimpin oleh Pendeta Ibu Alce Busurompas Magister Teologia. Kami berikan kesempatan.
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Baiklah ibadah pemakaman terkasih Bapak Luther Rantum dalam keluarga Rantum Rondo yang menutup usia 92 tahun 8 bulan 19 hari. Kita akan mulaikan dengan kasih. Selain keluarga, para petabung, saya undang untuk berdiri. Kita lakukan kau rangkai air mata jadi permata. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Kasih dari Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, bagi kamu keluarga yang berduka cita dan bagi jemaat sekalian. Dengarkanlah nas pembimbing Pengkhotbah 7 ayat 1 dan 2. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Mari kita dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Yesaya 35 ayat 10. Tenanglah kini hatiku. Jemaat 400. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap
Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal di dalam sorga, ini kami yang hadir karena Engkau mengundang kami. Karena kuasa dan kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan keluarga Rantung Rondo, Engkau telah mengangkat segala beban kehidupan dari Bapak Luther. Engkau telah membatasi akan usianya, menutup usia 92 tahun 8 hari 8 bulan 19 hari. Dan tuntunan perenungan firman, Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tempat ini dan mengaruniakan hikmat dalam pelayanan firman pun kami akan mendengar, mau menyambutnya, memegang dan memberlakukannya dalam kehidupan kami setiap hari, agar kami senantiasa hidup di dalam kasih, kekuatan, pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat 13. Mazmur 90 ayat 1 sampai 13. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Ada satu ayat dalam Galatia 6 ayat 10. Demikian bunyinya. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Demikian pembacaan Alkitab yang menjadi dasar perenungan kita hari ini dalam suasana duka yang dialami oleh keluarga besar Rantung Rondo di tempat ini. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, di waktu pagi berkembang bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu, gambaran kehidupan manusia yang ada di dunia ini. Memang kita menyadari hidup kita punya batas, baik tenaga atau secara fisik. Kita tidak sempurna. Kalau nak makan, kalau terlalu banyak kerja,
tidak istirahat, dan kita tidak mengatur pola hidup dan sebagainya. Waktu hidup terbatas. Bayangkan kalau nyanda ada yang meninggal, penuh dunia, sunyanda baku tahu, karena sesat cari keselamatan masing-masing, cari kesenangan masing-masing, sehingga tidak peduli suka injak orang lain, mungkin orang tua atau anak kecil. Dan tentu Tuhan sudah mengatur akan kehidupan kita. Mau katakan tidak ada yang abadi, sementara sifatnya, termasuk waktu kita bekerja. Orang tenaga kerja bekerja dalam bidang apa saja, ada batas, semua pensiun. Karir, kerja atau apa saja, ada saat kita tidak ada dalam segala waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Tentu seperti terkasih Bapak Luther Rantum, Tuhan membatasi masa di mana dia berjuang di tengah-tengah dunia ini, berkarya, menghadapi pergumulan, jalani kehidupan, apalagi masa tua. Mungkin kalau mau tanya, apa tuh mau minta ketika di usia lanjut ini, mau bilang umur panjang, mungkin ya sudah jauh, saudara bisa saja. Tapi luar biasa sosok seperti Bapak Luther ini, tentu orang tahu perjuangan, kerja keras, apapun yang dia lakukan tentu telah membuahkan hasil yang baik. Dia tidak sempurna, dia ada keterbatasan, bukan berarti dia tidak berbuat, dan mungkin banyak berbuat dan banyak dirasakan. Sekecil apapun kasih sayang, perhatian, sehingga tentu anak-anak bisa hidup, cucu-cucu bisa hidup. Sekecil apapun perhatian dan kasih sayangnya, bahkan mungkin ada yang dia tinggalkan, dirasakan dalam kehidupan hari-hari. Tentu anak-anak dan cucu-cucu udah lihat di gereja. DP tanpa duduk, orang so tahu. Kalau orang rajin masuk gereja, masa di mana masih kuat, itu paling belakang, Kang. Nggak mau lupa paling belakang, kalau mau masuk pintu masuk sebelah kanan. Di situ. Yang memberi teladan sampai usia lanjut itu dia nyatakan. Nanti so nyanda kuat tuh buku-buku dan so picaban. Bahkan juga so menjalani masa tua. Memang demikian keadaannya. Bukan hanya itu, orang rasakan menopang pelayanan yang ada. Dia nyanda cuma pakai san. Ketika ada berkat yang dia dapati dari hasil usaha dan kerjanya, orang tahu tetap ada. Dia sisihkan untuk menopang pekerjaan pelayanan dan dirasakan tentu oleh seluruh jemaat sebagai satu wujud nyata iman, ungkapan syukur seorang sosok Bapak yang sudah lanjut usia, menyadari semua ini karena kasih sayang Tuhan, karena berkat Tuhan. Dia sisihkan ini untuk pelayanan gereja Tuhan. Dan apa yang orang mau bilang, tentu di kesempatan ini juga sebagai hamba Tuhan, memang sokaku kita mau bilang badan pekerja, tetapi atas nama badan pekerja, majelis jemaat, Keminsion Law dan jemaat, tentu juga kebaikan-kebaikan dan kasih daripada orang tua ini untuk anak-anak. Makasih banyak Tuhan. Hidup yang boleh diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang, berguna dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Mazmur 90 ayat 10, kita dapati masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Bapak Luther so lewat 70 tahun, 10 tahun sampai 80 kalau kuat, tambah 12 tahun, 22 tahun, 8 bulan, 19 hari masa kekuatan yang Tuhan berikan dan luar biasa.
boleh dirasakan, dialami. Tuhan beri dalam kehidupan Bapak Luther berkasih. Orang nggak pernah dengar mau mengeluh kalau datang di sini air-air, kalau datang di rumah ini biasa-biasa. Langsung aja makan, biar orang ini semua dimakan. Tetapi tetap ada percakapan. Oh, pendeta sekurus, banyak makan pendeta. Dia kenal. Orang iyo kan, ini tahu kurus karena apa? Padahal banyak makanan di sini. Tapi nanti kita berusaha memakan banyak supaya kita jadi gede ulang. Dia perhatikan kehidupan hamba Tuhan. Kesana kemari anak-anak yang ini luar biasa, meringankan. Bukan berarti bahwa dalam kehidupan ini orang senang. Bapak Luther pergi, tetapi tentu senang, syukur, sukacita karena ada dalam kekuatan, ada dalam kasih sayang Tuhan, menjalani kehidupan sampai masa tua dan sampai menutup usia dengan tenang. Itu memang tepat dikatakan berkedulan atau beristirahat adalah kesukaran dan penderitaan secara manusia daging. Oh Tuhan, apa Tuhan kasih itu kebanggaan waktu masih usia-usia produktif. Sedangkan usia produktif ada tuh tidak kuat lagi karena mungkin sakit penyakit. Di zaman sekarang ini nyada pandang usia kalau penyakit mau batera akang. Kasih, pengertian, pendampingan serta kekuatan iman supaya sukacita menjalani kehidupan. Dan saya percaya Bapak Luther menjalani itu karena hidup berimannya. Walaupun bukan berarti nyada ada bebannya, nyada ada pergumulan, mungkin pergumulan yang berat, tetap sampai tutup usia. Pemazmur dalam hal ini Musa, yang dilatar belakangi pengalaman di sekitar 40 tahun dalam pengembaraan di padang gurun antara Mesir menuju tanah Kanaan. Kehebatan orang manusia, biar kita adalah manusia kepunyaan Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Karena dalam sejarah kehidupan bangsa Israel ada saat di mana mereka lupa Tuhan, tegar tengkuk, ini boleh atur, ini boleh perintah. Dorang tidak yakin tentang kasih Tuhan dalam perjalanan sampai di Gunung Sinai. Tuhan berdoa, Musa berdoa, dia dapati dorang menyembah patung yang itu sampai sekarang. Orang taruh kira ini umat Israel, bangsa Israel sampai sekarang, siapa mau goyang pada orang. Gambaran bahwa siapa mau goyang orang-orang beriman yang taat dan setia kepada Tuhan yang ada. Dan salah satu hal yang saya mau katakan bahwa bisa saja corona sobat dekat dengan orang karena orang kesetiaan ketaatan pada Tuhan. Tuhan kasih hikmat, Tuhan tuntun, Tuhan berkati hikmat kita. Umat Tuhan sejak Abraham tidak ada tempat tinggal yang tetap. Mereka mengembara. Namun Allah selalu menyatakan diri dijadikan, atau Tuhan dijadikan tempat perlindungan, kediaman. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah saudara-saudaraku, keluarga yang berduka cita, doa Musa, walaupun dalam situasi atau kodrat yang demikian, dia bermohon kiranya damai dengan Tuhan sebagai tempat perteduhan tetap dimiliki di masa hidup. Dia doakan itu yang kiranya juga menjadi bagian hidup kita. Walaupun banyak tantangan pergumulan, kiranya kita tetap menjadikan Tuhan tempat pertolongan. Usia muda, usia produktif, usia lanjut, sehat-sehat, babadiang, aktivitas, sakit, untuk mengira. Tetapi kita kuat di dalam Tuhan. Karena itu penting sekali bagi kita selalu diajak, mari orang isi ketika ada waktu dan kesempatan berbuat yang baik. Itu dalam Galatia juga pasal 6 ayat 10, berbuat baik, setia dan taat dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, janji-janji iman yang kita nyatakan
dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tentu sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang kita harus jalankan. Jadi sama. Apalagi di masa-masa pandemi saat ini, banyak orang merasakan hidup berbeban, bergumul, ada kesulitan, gempa. Sampai orang tidak merasa, mereka dia bilang, lu pasal biasa di gempa. Yang penting juga orang kuat berdoa, mengandalkan Tuhan, mencari perlindungan kepada Tuhan. Bukan cekik sedikit, mau dia bikin apa? Ada bikin itu bagus, betul itu benar. Kan cuma cari-cari, misalnya salah orang menjatuhkan, dan bukan itu. Bukan apa yang Tuhan kehendaki di masa-masa pandemi ini. Di sini membuktikan bahwa manusia itu bukanlah apa-apa dibandingkan dengan kemahakuasaan Allah. Tentu Allah mengetahui semua itu. Atau sebagai orang beriman kita memahami bahwa ada Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup menolong kita dalam segala keberadaan hidup, dalam segala pergumulan, dan meminta kita untuk apa? Pertama, ada Tuhan. Itu paling penting. Dalam kesaksian-kesaksian Alkitab, orang yang takut akan Tuhan ada perlindungan yang besar, akan merasakan ketentraman, akan rasa aman. Bahkan orang yang hidup takut akan Tuhan dijamin oleh Tuhan. Sehingga Tuhan minta kepada kita adalah kita saling membantu satu dengan yang lain, bertolong-tolongan, hati menghargai. Kalau ada kekurangan orang lain, itu urusannya dengan Tuhan. Kita mengingatkan dengan kasih, dan tentu Tuhan sayang juga secara spiritual. Orang sukasih saling memberi semangat, saling mengingatkan, saling menasihati, saling mendoakan. Itu juga saling membantu. Salah kote kita membantu. Ada yang berkelebihan tentu di sekitar kehidupan organisasi, tetapi juga secara pribadi sebagai wujud iman, beriman kita kepada Tuhan. Mungkin ada orang tua kita, kakak adik, tetangga kita, jemaat kita di sekitar kehidupan kita, diminta terutama mereka. Tentu Tuhan mengingatkan di masa-masa ini bukan mencari atau orang hindari keluarga, dan senang Tuhan lihat mulia di hadapan Tuhan, apalagi bertolong-tolongan dalam suka maupun duka. Virus corona ini akan jauh dari kita. Saya katakan, tentu protokol kesehatan tetap tolong jalankan sampai memang dengan soalnya so sehat semua dari corona. Walaupun orang tahu orang mati bukan cuma karena corona saja, seperti ini karena lanjut usia, makan yang teratur, jaga imun orang bilang, tetapi juga jaga iman. Jangan masa corona orang ibadah di rumah, orang bahas, tapi kesempatan kita lebih malas masuk gereja, corona disebekin lebih malas. Tetapi justru karena itu corona kasih ingat, Tuhan pakai meminta kepada kita dalam pergumulan duka. Tidak salah berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak dan cucu-cucu, lanjutkan perjuangan, kesetiaan, ketaatan, tanggung jawab, kehidupan beriman yang telah ditinggalkan orang tua terkasih. Kasih yang besok tua, dan tentu Tuhan telah angkat bebannya. Dan tetaplah teguh iman. Tuhan menghibur, menguatkan, dan selalu menyertai, menolong keluarga yang berduka cita. Tuhan dimuliakan. Amin. Kita akan memberikan persembahan dalam ibadah ini. Sementara kita memberi persembahan, mari kita melakukan dari Kim Jemaat 363. Bagi Yesus kuserahkan persembahan diakonia kita.
Kita percaya bahwa dengan baptisan kudus yang telah kita terima, kita boleh bermegah dan mengharapkan kebangkitan dari kematian dan memperoleh kehidupan yang kekal. Kita percaya juga bahwa keyakinan ini sudah dimiliki oleh Dia yang jenazahnya akan kita makamkan. Marilah sebagai orang-orang percaya yang diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita membawa jasad kekasih kita ke tempat perhentian sambil percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan surgawi yang penuh kemuliaan. Pergilah dengan selamat dan terimalah kasih Allah meliputi kamu. Kiranya kemuliaan Allah memerdekakan kamu. Kiranya kekuatan Allah mendukung kamu. Kiranya damai Allah menghibur kamu, dan kiranya berkat Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Sudah selesai, silakan duduk, dikembalikan kepada pelayan khusus golongan 12. Ibu Samas. Demikianlah ibadah pemakaman saat ini. Kita datang pada acara selanjutnya, yaitu penyerahan santunan duka dari Kabupaten Minahasa Tenggara yang akan diserahkan oleh Bapak Lurah Laut 2 yang kami sebut dengan kasih Penatua Bapak Beni Ondi, Sarjana Ekonomi. Bagi Bapak Ibu yang ingin melihat almarhum yang terakhir kali, kami berikan kesempatan.
keluarga oleh Ibu Ana Kembali Rantung. Kedua oleh Bapak Wildan Rantung. Kau dapat mengenangkan ayah, waktu terus berlalu sampai ke anak cucu. Diletakkan ke bunga selanjutnya dari Badan Pekerja oleh Wakil Ketua Bapak Penatuan Lexi Pandareke. Selanjutnya dari pemerintah akan diletakkan oleh Bapak Lurah, Bapak Penatua Beni Ongko. Kau dapat merindukan, kau dapat mengenangkan. Selanjutnya kita dengarkan ucapan terima kasih yang akan dikalimatkan oleh Bapak Deni Rondo SPK. Kami berikan kesempatan. Di sore hari ini, meski dalam keadaan sukma duka, dalam cuaca cerah bisa terselesaikan, boleh berakhir dengan baik. Jadi yang kami hormati Ibu Kadim, Ibu Ketua Jemaat, Ibu Pendeta Alcerus Rompas yang telah memberikan motivasi iman bagi kami kaum keluarga, para pendeta mungkin yang hadir di tempat ini, dan khusus Pak Sekcam, Pak Lurah, perangkat di kelurahan, seluruh pelayat duka yang kami hormati, juga mungkin ada kaum keluarga atau masyarakat yang dari luar Ratahan yang juga berkesempatan hadir pada saat ini. Tete yang sudah mengakhiri hidup, jadi kami atas nama keluarga mungkin mohon maaf bagi siapa saja yang sempat kenal dengan om kami, orang tua kami. Jadi kami pun keluarga, meski pendeta bilang tadi bukan senang orang tua berpulang, tapi bersyukur umur panjang, dan meski orang semua baku dapa di saat tinggal duka, meski ada yang di luar, jadi kami syukuri itu. Jadi mungkin di akhir hayat bisa ada hikmah dari sesuatu apa yang menjadi kemahakuasaan Tuhan, dan mungkin dan pasti dengan motivasi iman yang sudah disampaikan tadi, bagi kaum keluarga akan menjadi lembaran baru ketika orang tua dua-dua yang tidak ada. Ibu Pendeta Kadim yang telah membawakan firman pada saat ini, terima kasih kepada pejabat pemerintah yang hadir, terima kasih kepada Bupati Minahasa Tenggara, Bapak James Sumendap, Bapak Wakil Bupati, Bapak Dr. Nes Yokelegi yang telah memberikan santunan duka bagi kaum keluarga. Terima kasih kepada Pak Lurah, Pak Sekcam, Pak Lurah yang telah memfasilitasi juga turut hadir pada saat ini, Pak Sekcam yang telah memberikan sambutan. Semuanya terima kasih, dan juga terima kasih kepada semua pelayat
yang berkenduan dan bisa bersempatan hadir untuk melihat apa yang telah diperbuat, hal-hal yang baik bisa menjadi motivasi, bisa menjadi hal yang memberikan orang sesuatu yang terus bisa contohi, dan hal-hal yang baik. Ada keterbatasan, ada kekurangan, termaklumi, termaafkan. Jadi begini itu, dan sekali lagi terima kasih banyak atas nama keluarga. Kiranya Tuhan tetap memberikan kita kekuatan dan berkat yang melimpah. Terima kasih. Selanjutnya kidung penghiburan dari masyarakat lingkungan 2 Kelurahan Lau 2. Peti jenazah diserahkan kepada pengusung Jempana dan ibadah dilanjutkan di ladang pekuburan. Saudara-saudaraku, sebelum kita bawa peti jenazah ini ke pekuburan, kita hidup cipta dengan saudara-saudara kita. Selesai, saudara-saudara. Apapun juga menimpamu, Dan saat ini kami mengundang para pendeta, para ulama yang ada, merupakan para tamu. naungan kasihnya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau gegabah. Ia menjagamu
menjagamu Tuhan. Dari Bapak di terangkum, maka sekarang kita boleh menyerahkan tubuhnya untuk kebangkitan lagi. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, dia akan mati selama-lamanya. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Walau derita penuh, Engkau mengajakku bersaksi tegas. Selamatlah, selamatlah jiwaku, Selamatlah, selamatlah jiwaku. Saudara-saudara, Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Demikian ibadah dan diserahkan kepada Hai musafir mau kemana, kau arahkan langkahmu. Kami ikut titah raja dan berjalan tak lesu, lewat gunung dan dataran, arah kami ke istana, arah kami ke istana, kota raja yang kudus. Arah kami ke istana, kota raja yang kudus. Apakah nu dapat
negeri yang kamu tuju, apakah harapanmu? Jubah putih dan mahkota, pemberian penebus. Minum air kehidupan dan kekal bersama Tuhan, dan kekal bersama Tuhan di negerinya yang kudus, dan kekal bersama Tuhan di negerinya yang kudus. Minum air kehidupan dan kekal bersama Tuhan, dan kekal bersama Tuhan di negerinya yang kudus, dan kekal bersama Tuhan di negerinya yang kudus, dan kekal bersama Tuhan di negerinya yang kudus. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku.